Hola Mina, video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 71. Di tempat lain, terlihat seorang pria mengenakan kostum pahlawan sedang duduk bersandar. Dia berkata di dalam hatinya, "Kegelapan dalam hidup dimulai saat kau berharap menjadi seseorang yang bukan dirimu." Kalimat itu adalah kata-kata bijak dari seseorang kan? Aku ini sedang apa sebenarnya? Setelah itu, McCoy dari ruangan kontrol markas Asosiasi Pahlawan menghubungi dia dengan berkata, "Pahlawan Papillon 800, apa kau sudah siap? Asal tahu saja, aku juga menaruh taruhan untukmu. Jadi jangan kecewakan aku." Papillon 800 berkata, "Diamlah, kau mau aku sengaja kalah? Cepat mulai saja." McCoy berkata, "Baiklah, laksanakan keadilan." Setelah itu di sebuah tempat di tengah kota, ada sebuah mobil box bertuliskan Air Transport yang mulai terbuka otomatis dari jarak jauh oleh staf di ruangan kontrol markas Asosiasi Pahlawan. Di dalam mobil itu, ada satu monster kecil yang terlihat berkeringat gemetar ketakutan. Sementara di ruang kontrol markas Asosiasi Pahlawan, McCoy berkata, "Baiklah, sekarang sambungkan siaran langsung ke acara." Lalu di sebuah ruangan, ada beberapa orang kelas atas atau orang-orang kaya yang sedang makan malam sambil menonton pertunjukan langsung, di mana monster yang ada di dalam mobil tadi ditayangkan secara langsung dalam sebuah layar. Seorang pembawa acara berkata, "Sekarang, bagi semua yang berada di sini, salah satu dari kamera drone Asosiasi Pahlawan telah menemukan monster di kota M. Sesaat lagi, para pahlawan akan datang setelah menerima perintah tugas. Level bencana yang diperkirakan adalah Demon. Apakah ada pahlawan yang bisa menghentikan monster yang kita namakan Silver Hua-Hua ini? Baiklah, pasang taruhan kalian." Tingkat kelipatan peluang dari setiap pahlawan sudah tertera di website yang bisa kalian akses di layar handphone kalian. Setelah itu seorang pahlawan muncul yang tidak lain adalah Papillon 800 tadi. Papillon 800 terlihat membaca sebuah catatan di kertas di tangannya. Lalu dia berkata, "Markas besar, apa kalian mendengarku? Di sini Papillon 800. Aku telah dihadang oleh musuh dan seorang pahlawan kelas C sepertiku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh bantuan." McCoy pun terlihat membaca catatan di kertas di tangannya. Lalu dia berkata, "Tidak ada pahlawan yang cukup dekat di area itu. Kau harus menahannya sendirian untuk sementara." Kemudian salah satu dari orang-orang kelas atas berkata, "Apa cuma ada satu pahlawan kelas C? Bukannya ini taruhan siapa pahlawan yang lebih dulu mengalahkan monsternya? Harusnya adil dong penempatan pahlawannya." Seseorang lainnya berkata, "Kecuali kau ingin kami menaruh taruhan untuk monsternya." Pertunjukan yang sedang mereka saksikan ternyata adalah judi pahlawan. Sepertinya Asosiasi Pahlawan menjadikan ini sebagai sumber penghasilan tersembunyi. Ditambah lagi, seringkali permainannya sengaja dicurangi untuk membiarkan sponsor besar yang menang. Kemudian kembali ke kota M. Papillon 800 menatap ke arah Silver Hua-Hua yang terlihat gemetar ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, "Jadi dia itu monster level demon ya? Apa menganggapnya seperti itu membuat orang-orang percaya? Walaupun dia hanya sekedar level wolf. Tapi aku tidak berhak bicara." Papillon 800 yang dalam pertunjukan judi pahlawan itu digadang-gadang sebagai pahlawan kelas C peringkat 333. Tapi ternyata dia adalah Mad Devil Yankee, pahlawan kelas B peringkat 4. Dengan menyamar sebagai pahlawan lebih lemah dan membuat mereka melawan monster lemah yang disamarkan sebagai monster kuat, Asosiasi Pahlawan menciptakan kemenangan jangka panjang. Dengan kata lain, pertarungan itu sudah diatur. Setelah itu, Papillon 800 maju ke arah monster Silver Hua-Hua sambil berkata di dalam hatinya, "Aku tidak suka membuli yang lemah, tapi aku akan pura-pura memukulmu. Jadi pastikan kau memberi perlawanan juga." McCoy berkata, "Kau sebaiknya berpura-pura membuat ini jadi pertarungan sengit Papillon 800. Seorang sponsor besar yang terlibat permainan licik itu berkata, "Aku mendukungmu pahlawanku." Saat itu, monster yang bernama Silver Hua-Hua itu terlihat sangat ketakutan saat Papillon 800 datang dan bersiap memukulnya. Tapi tiba-tiba, dia yang justru berhasil memukul Papillon 800 hingga terhempas. Papillon 800 pun terkejut keheranan karena dia merasakan kekuatan yang berbeda dari monster yang seharusnya lemah itu. McCoy yang melihat itu tersenyum lalu berkata, "Bagus sekali." Orang-orang kelas atas berkata, "Tuh kan sudah kubilang." Sementara sang sponsor hanya tersenyum dan berpura-pura.
sedangkan Papillon 800 jatuh tersungkur di tumpukan sampah. Papillon 800 berkata, "Kuat sekali, apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Dia kan hanya level wolf. Ini buruk, aku mau pingsan." Setelah itu terjadi kilas balik saat Mad Devil Yankee diminta menjadi Papillon 800. Dia berkata, "Kalian melakukan perjudian pahlawan? Apa-apaan kalian ini? Dan kalian memintaku ikut serta untuk mencurangi pertandingannya?" McCoy berkata, "Aku tidak yakin kau punya banyak masukan, tapi aku tetap ingin kau ikut serta. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh pahlawan setia yang bisa menjaga rahasia. Itulah yang aku lihat dalam dirimu. Kau akan dibayar dengan baik." Mad Devil Yankee berkata, "Aku menolak. Ini penghinaan untuk para pahlawan." McCoy tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, "Seperti yang kuduga, kau lebih serius dari penampilanmu." Pahlawan kelas B, Mad Devil Yankee. Dia adalah berandalan terkenal di kotanya, tapi terpengaruh oleh Mumen Rider, sehingga dia memutuskan dan mencoba untuk menjadi pahlawan yang membuatnya menjadi orang yang baik dan benar. Tidak diragukan lagi, ibumu yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit pahlawan pasti bangga padamu. Mad Devil Yankee terkejut setelah mendengar ibunya disebut oleh McCoy. Dia berkata, "Sialan, apa itu ancaman?" McCoy berkata, "Apa maksudmu? Aku hanya mengatakan bahwa satu-satunya alasan ibumu bisa menjalani pengobatan mahal di rumah sakit pahlawan adalah karena kau itu pahlawan kan? Apa kau hanya mau seenaknya saja dan mengabaikan tugasmu? Kau pasti sudah tahu kalau banyak biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pahlawanmu itu kan? Ini hanya salah satu cara untuk menolong orang." Kilas balik pun selesai. Papillon 800 kembali sadar sepenuhnya setelah hampir pingsan. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, aku tadi hampir tidak sadarkan diri." Setelah itu dia langsung menghubungi Markas dengan berkata, "Markas, ini Papillon 800. Monsternya sangat kuat sekali. Ada apa ini?" McCoy berkata, "Itu karena monster itu level Demon. Lakukan yang terbaik untuk menghindari serangannya." Lalu salah satu orang kelas atas yang bertaruh untuk monster berkata, "Sial, dia masih bisa bangun." Kemudian McCoy berkata di dalam hatinya, "Dia ini berakting jauh lebih baik dari dugaanku. Aku harus memanfaatkan dia lagi." Kembali ke kota M. Papillon 800 lagi-lagi dihajar oleh Silver Hua-Hua yang seharusnya lemah itu. Silver Hua-Hua berkata, "Kau melihat diriku kan? Kau memata-mataiku kan? Artinya kau musuh kan?" Monster Silver Hua-Hua dianggap monster karena berubah menjadi sangat liar berkat miniaturisasi yang ekstrim. Dia sebenarnya adalah peliharaan, jadi membiarkannya keluar membuatnya mengamuk karena takut dan khawatir. Saat itu Silver Hua-Hua terus-menerus menghajar Papillon 800 hingga terhempas. Kemudian salah satu staf yang melihatnya di ruang kontrol berkata, "Dia sangat meyakinkan." Tapi seorang staf lainnya berkata, "Hei, kau yakin monster itu hanya level wolf?" Sementara itu Papillon 800 berkata di dalam hatinya, mereka sudah dengan intens melakukan percobaan pada monster itu di markas besar. Ini pasti sebuah kesalahan. Tidak ada bedanya, mau monster itu kuat atau lemah. Kalau aku gagal di sini, aku akan dipecat dan aku jadi tidak bisa menyelamatkan ibuku. Aku harus menghadapi monster itu sama seperti dirinya. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 71. ライトカメラのさ飛び込もうあなんかてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のスリルストーリーをキャッチして満腹日本の世界たくさんの探検バイブスを感じてアニメの方一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に